جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang mulia yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Mereka adalah orang-orang yang menggabungkan ilmu dan amal dalam kehidupannya. Mereka mengorbankan harta dan jiwanya untuk Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, merekalah tauladan kita setelah Nabi dan Rasul. Di antara teladan yang mereka berikan kepada kita adalah keteladanan dalam bersedekah. Demi Islam dan kaum muslimin, harta yang mereka miliki seolah-olah tak berarti. Sebanyak apapun yang dibutuhkan untuk Islam dan kaum muslimin akan mereka berikan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Bersamaan dengan itu, sedekah tersebut memiliki kualitas keikhlasan yang tidak tertandingi. Semoga Allah meridai mereka. Berikut ini di antara sedikit dari amalan sahabat Nabi dengan keadaan zaman mereka yang sulit dan kemampuan finansial mereka yang masih terbatas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar berkeinginan membebaskan Bilal dari perbudakan, Umayyah bin Khalaf mematok harga 9 ukiah emas, dan dengan segera Abu Bakar langsung menebusnya. 1 ukiah emas sama dengan 31,75 gram emas. 285,73 gram dikali 400.000 sama dengan 114.291.000. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di dalam kitab Jami Bayani Ilmi wal Fadli karangan Ibnu Abdil Bar menerangkan bahwa Umar telah mewariskan sepertiga hartanya atau yang dia miliki untuk Islam, yang nilainya melebihi 40.000 dirham atau dinar, atau totalnya melebihi dari 120.000 dinar atau dirham. Jika dengan nilai sekarang setara dengan 510 gram emas atau sama juga 204 miliar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saat perang Tabuk, beliau menyumbang 300 ekor unta. 300 ekor unta dikalikan 12 juta. Dan totalnya adalah 3,6 miliar. Serta dana sebesar 1.000 dinar emas. 1.000 dinar emas dikalikan 4,25 gram. Totalnya adalah 1,7 miliar. Ubaidillah bin Utbah memberitahu ketika terbunuh, Utsman radhiyallahu an masih mempunyai harta yang disimpan penjaga gudangnya, yaitu 30.500.000 dirham dan 100.000 dinar. Di zaman Rasulullah, perak memiliki kekuatan beli yang sangat tinggi, yaitu 595 gram perak sama juga dengan 85 gram emas. Dan total kekayaan yang masih dimiliki oleh Utsman bin Affan adalah 7,2 triliun. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Ketika menjelang perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf mempelopori dengan menyumbang dana sebesar 200 ukiah emas.
1 ukiah emas sama juga 31,75 gram emas. 200 ukiah sama juga dengan 6.349,5 gram dan setara dengan 2.539.800.000 rupiah. Menjelang wafatnya, beliau mewariskan 50.000 dirham untuk infak fisabilillah, setara dengan 85 miliar. Ini baru satu amalan dari sekian banyak sedekah lainnya yang mereka lakukan. Belum lagi amalan selain sedekah. Inilah upaya mereka berniaga dengan Allah Ta'ala, membeli surganya yang amat mahal harganya. Lalu, bagaimana dengan saya dan Anda? Sudahkah kita menyedekahkan harta yang kita miliki untuk Islam dan kaum muslimin? Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, maka kedudukan beliau kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar As-Siddiq di hari pertama menjadi khalifah, maka ia tidak mendapatkan gaji dan beliau berjualan di pasar. Maka bertemulah dengan Umar dan ditegur dengan Umar. Maka Abu Bakar pun menjawab, "Aku bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga." Maka saat itulah Umar bin Khattab berpikir keras. Maka mendatangilah penjaga Baitul Mal ke Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka Abu Bakar pun digaji dari uang di Baitul Mal. Setelah Abu Bakar wafat, maka kepemimpinan khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab digaji dan beliau hanya mengambil seperlunya saja untuk keluarganya. Lain halnya dengan Utsman bin Affan. Meskipun Utsman digaji, tetapi beliau tidak mengambil sedikit pun karena Utsman sudah cukup kaya dan hasil dari perdagangannya. Lain dengan Ali bin Abi Thalib, setelah menjadi khalifah maka Ali tidak mau menerima gaji, malah Ali bin Abi Thalib menyumbangkan uang 5.000 dirham per bulannya untuk disumbangkan ke Baitul Mal. Begitu tawaduknya mereka meneladani Rasulullah. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.